Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan dengan gua Kang Ibing di channel Muhammad Satibi 09 di sesi Tibing, yaitu tips dari Kang Ibing. Nah, di sesi ini gue bakal membagikan sedikit tips buat teman-teman semuanya sebelum membeli rumah ataupun properti syariah. Kenapa sih gue mau gitu ya sedikit berbagi gitu mengenai tips ini? Baik, jadi saat ini gue sedang bekerja sebagai customer service marketing di salah satu developer properti syariah di Bogor dan handle terkait pemasaran di salah satu proyeknya. Nah, sebelum kita ke tipsnya, jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk bantu dan support channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe dengan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat update-update terbaru dari channel Muhammad Satibi 09. Berbicara soal rumah atau investasi, saat ini memang sudah banyak sekali muda-mudi yang sudah melek bahkan memilih investasi ke properti. Salah satu alasannya bahkan saya sempat bertanya, kenapa bapak atau ibu memilih investasi ke properti? Mereka menjawab, ya karena harga properti ini setiap tahunnya selalu ada kenaikan. Yaitu salah satu alasan yang cukup mewakili ya teman-teman, yang menjadi alasan kenapa orang-orang saat ini banyak memilih investasi ke properti, baik rumah ataupun kafling dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja ini dia tipsnya. Yang pertama, sebelum teman-teman membeli rumah atau properti syariah, yang harus teman-teman pahami adalah apa itu properti syariah gitu. Properti syariah itu adalah sebuah properti yang dimana proses kepemilikannya itu berdasarkan dengan sesuai syariat Islam. Enggak hanya itu, teman-teman juga harus memahami skemanya seperti apa, sistemnya, dan mengenai syarat-syarat dalam proses kepemilikan properti syariah. Nah, itu tips yang pertama. Teman-teman harus memahami itu. Kemudian yang kedua, yaitu teman-teman harus mengecek kelegalan si pengembang dari developer properti syariah tersebut. Sebetulnya tidak semua proyek perumahan itu membutuhkan PT ataupun pengembang gitu ya. Karena biasanya ada kriteria-kriteria tertentu yang memang mengharuskan suatu proyek perumahan tersebut itu menggunakan PT ataupun tidak. Nah, biasanya salah satunya itu proyek yang wajib banget gitu atau wajib menggunakan PT itu biasanya proyek yang luasnya di atas 5.000 meter. Di mana proyek yang luas tanahnya di atas 5.000 meter itu wajib menggunakan PT gitu ya. Biasanya untuk tanah ataupun proyek yang luasannya itu di bawah 5.000 kayak 2.000, 3.000 itu biasanya tidak diwajibkan untuk menggunakan PT untuk pengembang si proyek tersebut gitu. Nah, gimana sih cara ngecek pengembang perusahaan dalam satu perumahan tersebut? Yaitu teman-teman bisa mengecek langsung di web yaitu sireng.pu.go.id. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan pencarian nama PT pengembang si suatu proyek perumahan yang teman-teman lagi incer gitu. Nah, tips selanjutnya yang ketiga yaitu sebelum teman-teman membeli rumah ataupun properti syariah, teman-teman harus memahami skema yang ada di dalam properti syariah tersebut gitu. Nah, mengenai skema pembayaran, biasanya
Di properti syariah itu ada 3 gitu. Yang pertama biasanya itu cash keras gitu. Nah, biasanya untuk skema cash keras ini konsumen diharuskan 1 kali membayar kepada developer gitu dalam 1 pembelian rumah. Kemudian skema pembayaran yang kedua yaitu biasanya cash bertahap. Cash bertahap ini biasanya menyesuaikan kesepakatan antara si konsumen yang membeli rumah dengan si developer. Yang saya ketahui biasanya cash bertahap itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan juga ada yang 1 tahun gitu. Jadi itu tergantung nanti kesepakatan antara teman-teman nih sebagai konsumen ataupun nanti dengan developernya seperti apa gitu. Bertahap, misalkan nih teman-teman akan dapat harga yang lebih murah yaitu harga cash, cuman teman-teman membelinya secara bertahap. Bertahap bisa selama 3 bulan, selama 6 bulan, ataupun selama 1 tahun yang menyesuaikan dengan kesepakatan teman-teman dengan developer nantinya pada saat transaksi. Nah, skema pembayaran yang ketiga yaitu KPR. Kan tadi yang pertama itu cash keras, kedua itu cash bertahap, dan yang ketiga itu ada yang namanya KPR. KPR dalam properti syariah itu biasanya ada yang KPR langsung developer dan juga KPR yang menggunakan bank, dan banknya itu biasanya bank syariah gitu. Nah, untuk proyek yang memang saya handle saat ini tidak menggunakan bank gitu ya. Jadi ketika konsumen membeli baik cash secara ataupun kredit itu membelinya langsung kepada developer gitu. Jadi tanpa pembiayaan bank, tanpa KPR bank ibaratnya seperti itu. Nah, untuk KPR langsung developer sendiri atau KPR tanpa bank ini biasanya DP-nya itu ada di angka 30 sampai 50%. Kenapa kok DP-nya gede banget gitu kan? Nah, kenapa DP-nya gede banget? Karena KPR developer ini dia tanpa pembiayaan dari bank, dan biayanya atau proses pembangunannya itu tanpa biaya cover dari perbankan seperti itu. Nah, tips selanjutnya sebelum teman-teman membeli rumah ataupun properti syariah yaitu teman-teman wajib banget buat survei lokasi proyek perumahannya gitu. Kenapa teman-teman harus survei lokasi? Yang pertama, karena kan rumah itu cocok-cocokan ya. Ada yang cocok, ada yang enggak, jodoh-jodohan lah ibaratnya gitu. Jadi ketika teman-teman survei lokasi, salah satu pentingnya juga yaitu teman-teman cocok tidaknya dengan lokasi tersebut, dan juga teman-teman agar tahu keberadaan lokasi perumahan tersebut seperti itu. Kemudian tips yang terakhir atau yang kelima yaitu teman-teman harus menyesuaikan dengan kesiapan keuangan atau budgeting teman-teman gitu. Karena kenapa? Teman-teman ataupun developer pasti nggak mau yang namanya terbebani, karena ternyata pembelian rumah misalkan kalau misalnya secara cash keras oke lah gitu kan, karena uangnya sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya membelinya KPR atau secara kredit gitu, nah ini penting banget buat menyesuaikan dengan kesiapan budgeting teman-teman, karena kita nggak pernah tahu keadaan keuangan kita ke depannya akan seperti apa gitu. Makanya disesuaikan dengan kesiapan keuangan kita agar kedepannya gitu kan kita sebagai konsumen tidak terbebani dan juga developer tidak juga dirugikan gitu. Jadi ibaratnya simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama saling membutuhkan seperti teman-teman. Ya, kurang lebih itu teman-teman semuanya 5 tips yang saya bagikan sebelum teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya membeli rumah ataupun properti syariah gitu. Tadi yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu properti syariah, skemanya seperti apa. Yang kedua, teman-teman harus tahu penting juga buat mengecek PT atau perusahaan pengembang dari si developer.
Kemudian yang ketiga, teman-teman wajib banget buat memahami skema pembayarannya, cicilannya, skema kreditnya dan lain sebagainya seperti apa. Yang keempatnya, teman-teman wajib banget buat survei lokasi karena apalagi rumah untuk dihuni itu harus penting banget buat disurvei lokasi karena teman-teman merasa nyamankah dengan lingkungannya dan lain sebagainya itu teman-teman wajib banget dan harus disarankan banget. Kalau saya menyarankan sebagai tim pemasaran properti syariah, wajib banget teman-teman buat yang namanya survei lokasi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, teman-teman membeli rumah baik tanah ataupun rumah untuk hunian atau untuk investasi menyesuaikan dengan kesiapan budgeting teman-teman semuanya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Itu 5 tips dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Muhammad Satibi 09 untuk support dan dukung channel ini agar terus berkembang dan agar saya juga lebih semangat lagi untuk bikin video-video ataupun tips-tips lainnya. Baiklah, saya dengan Kang Ibing pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.